Berbeda dengan daerah lain di Bali, struktur perekonomian Buleleng lebih banyak didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas. Perkebunan adalah salah satu komoditi unggulan di bumi Panji Sakti. Sektor pariwisata sebenarnya juga berkembang di Buleleng namun porsinya tidak begitu besar. Hal inilah yang menyebabkan pada saat pandemi COVID-19 ekonomi di Buleleng relatif lebih stabil dibandingkan kabupaten lain di Bali. Kepala Bank BPD Bali Cabang Singaraja Imade Sudarma mengatakan setelah pariwisata Bali dibuka perekonomian Buleleng semakin menggeliat. Hampir semua sektor menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hotel-hotel terutama di sepanjang Pantai Lovina mulai meningkat tingkat huniannya. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi kinerja sektor perbankan baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga. Sudarma menegaskan Bank BPD Bali berkomitmen untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Selain Bank BPD Bali Cabang Singaraja, upaya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Buleleng juga dilakukan oleh Bank BPD Bali Cabang Seririt. Ia optimis kinerja Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan Seririt tahun depan akan semakin baik. Apalagi sinergi antara Bank BPD Bali dengan pemerintah Kabupaten Buleleng sangat baik. Antara Bank BPD Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng saling bahu-membahu untuk membangkitkan perekonomian Buleleng khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Pergerakan yang positif di sektor UMKM diharapkan akan mampu menampung tenaga kerja sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Buleleng tercapai. Baik, terima kasih pada Bali Bank yang sudah hadir di BPD Bali Cabang Singaraja. Om Swastiastu. Kami dari Bank BPD Bali Cabang Singaraja menyampaikan kondisi ekonomi secara makro untuk Kabupaten Buleleng. Yang kami sampaikan, Buleleng itu terdiri dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng dengan 129 desa. Kondisi Kabupaten Buleleng yang selama ini, selama COVID yang berjalan itu kelihatan sih biasa saja ya, karena banyak didukung oleh sektor pertanian maupun perkebunan. Dalam artian pertanian didukung oleh banyaknya ekonomi yang masih stabil, dan perkebunan seperti perkebunan durian, mangga, alpukat dan lain sebagainya, dan juga sayur-sayuran yang ada di wilayah Pasisari. Itu menyebabkan ekonomi di Buleleng masih kita stabil. Cuma ada aja beberapa masih yang belum bisa pulih kembali, khususnya di sektor pariwisata di Lovina khususnya. Masih ada hunian hotel yang belum maksimal, sehingga juga berpengaruh terhadap perbankan, di mana beberapa modal usaha ataupun karyawan yang ada pinjaman di Bank BPD Bali. Terkait dengan masalah Bank BPD Bali ya, bagaimana Bank BPD Bali menyikapi hal seperti ini? Kami untuk kredit khususnya yang kita adakan kebijakan restrukturisasi kredit yang selama ini sudah kami jalankan dengan baik, dan juga nasabah juga sangat antusias ya, yang merasa kewalahan dengan sektor ekonomi seperti sekarang. Kami berikan relaksasi seperti ya penundaan pembayaran pokok ataupun pembayaran bunga. Nah, ini dengan kondisi yang ada saat sekarang ini sudah mulai baik, walaupun terjadi ada inflasi sedikit di Buleleng, tapi dari segi ekonomi sudah mulai membaik ya per bulan Oktober. Kondisi BPD Bali Cabang Singaraja khususnya di bulan Oktober, kita pencapaian kredit khususnya ya itu 98,50% ya, cukup bagus. Juga pencapaian yang maksimal dengan growth 3,60% dari Januari sampai dengan Oktober. Laba kita cukup tercapai ya 105%, menyebabkan BPD Bali Cabang Singaraja masih dalam kondisi baik dan aman saja. Dari segi permodalan juga kita cukup banyak bersama dengan Pemda, yang banyak dana Pemda yang semuanya difokuskan di Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Kondisi kami ya di rencana bisnis bank di tahun 2023 dengan target kami 6% kreditnya ke depan itu kami optimis Pak. Optimis karena perekonomian di Buleleng sudah sangat membaik gitu. Dari tahun-tahun kemarin hampir 2 tahun ya, tapi sudah sangat membaik, di mana tingkat dilihat dari permohonan kredit beberapa khususnya kredit usaha rakyat KUR itu cukup antusias masyarakat. Ini menandakan bahwa perekonomian ekonomi di Buleleng itu cukup membaik, sehingga pencapaian KUR kami dari kuota di BPD Bali
yang sudah hampir 50 miliar sudah tersalur 100%. Mudah-mudahan membaik. Kita akan tetap melakukan sosialisasi kerjasama dengan Pemda dalam hal untuk menggrab semua masyarakat yang membutuhkan modal, Pak. Kita di Bank BPD Bali cabang Singaraja, di mana Pemda itu sangat mensupport sekali ya dengan Bank BPD Bali, kerjasamanya itu sangat luar biasa. Yang sahamnya itu hampir 3% yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Buleleng ataupun 70 miliar. Kita selama ini apapun program ya di Bank BPD Bali yang bersinergi dengan Pemda, baik itu digitalisasi itu, pembayaran SP22 online, baik itu pembayaran pajak, itu sudah on the track dengan Bank BPD Bali. Malah bank lain sudah tidak bisa ya bersama, karena Bank BPD Bali selama ini baik kami juga di pusat disupport terus dengan BPD Bali Kota Pusat dan BPD Bali cabang Singaraja dan BPD Bali Seririt juga mensupport terus. Kita semua berkolaborasi baik itu dari sistem online, digitalisasi dan lain sebagainya.